Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Dr. Irwan Endrayanto, SSI MSc, selaku dosen pengampu Statistika Geografi. Dan selamat malam teman-teman semua. Eh, Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Case-Based Hypothesis. Next. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Saya Frida Lavina Murti dengan NIM 235129988GE10105. Saya Vena Widya Dika Bintari dengan NIM 235151812 GE 10162. Saya Naila Rahmawati dengan NIM 235189192 GE 10213. Saya Rasya Pangestu Ramadan dengan NIM 23 GE 235211090 GE 10290. Saya Rosi Meilani dengan NIM 235134429 GE 10115. Next. Kasus yang kita hipotesis berasal dari jurnal yang berjudul Quantifying Impacts of Climate and Human Activities on the Grassland in the Three River Headwater Region after Two Phases Ecologic, atau dalam bahasa Indonesia adalah mengukur dampak iklim dan aktivitas manusia terhadap padang rumput di wilayah 3 hulu sungai setelah 2 fase ekologis. Yang mana memiliki latar belakang yaitu berupa kawasan hulu 3 sungai atau Three River Headwater Region atau TRHR yang berada di Tiongkok, yang merupakan kawasan dataran tinggi terkemuka di dunia dengan ekosistem pegunungan yang unik dan khas. Hal tersebut mewakili lingkungan pegunungan di dataran tinggi Asia Tengah dan padang rumput pegunungan di dunia yang memainkan peran penting dalam keamanan ekologi dan pembangunan ekonomi yang ada di China. Paper ini berfokus menganalisis perubahan wilayah hulu 3 sungai atau Three River Headwater Region atau TRHR yang spesifik terjadi di dataran tinggi Asia Tengah dengan rentang waktu tahun 2000 hingga 2019. Hipotesis ini berfokus pada dampak gabungan dari perubahan iklim global dan peningkatan aktivitas manusia yang terjadi karena adanya degradasi padang rumput yang selalu menjadi salah satu masalah ekologi utama di TRHR ini. Lalu situasi ekologi yang semakin parah telah menarik perhatian luas dari pemerintah Tiongkok dan komunitas internasional. Dengan adanya hipotesis ini juga, kita bisa mengetahui dan memahami dampak iklim serta aktivitas manusia apa aja yang dapat mendorong terjadinya restorasi dan degradasi yang terjadi di TRHR ini dengan menggunakan berbagai analisis. Namun, tindakan tersebut juga mempunyai keterbatasan tertentu dalam mendorong restorasi di padang rumput, sehingga restorasi yang terjadi secara alami harus dipertimbangkan ketika manusia memperkuat konservasi ekologi dan mengubah produksi dan gaya hidup mereka. Next. Selanjutnya yaitu tujuan dari jurnal yang kami gunakan dalam presentasi ini yaitu menganalisis karakteristik temporal dan spasial perubahan padang rumput di wilayah sumber daya air 3 sungai atau TRHR di Cina setelah pelaksanaan proyek ekologis dari tahun 2000 hingga 2019. Metode yang digunakan meliputi analisis tren Sen plus Mann-Kendall, metode tren residual, dan analisis korelasi untuk menganalisis data ketersediaan, dan area studi merupakan area konservasi air penting dan area fungsi ekologis padang rumput dan padang Cina, terutama di Cina. Next. Baik, selanjutnya variabel yang digunakan dalam jurnal penelitian ini yakni berupa cakupan vegetasi, data meteorologi atau suhu rata-rata dan akumulasi curah hujan. Lalu ada data statistik tindakan rekayasa konversi ekologi atau jumlah ternak, populasi, luas kerusakan akibat hewan pengerat, dan luas pagar padang rumput. Lalu terdapat data tutupan padang rumput,
faktor pendorong perubahan padang rumput atau iklim dan aktivitas manusia, serta tren perubahan padang rumput dan dampak aktivitas manusia terhadap perubahan padang rumput. Next. Berikut contoh variabel yang terdapat di dalam jurnal penelitian ini. Next. Selanjutnya, terdapat rumusan H0, yakni berupa proyek konservasi dan konstruksi ekologis tidak memberikan kontribusi signifikan yang terhadap restorasi padang rumput dengan faktor iklim dan aktivitas manusia di wilayah Hulu Tiga Sungai atau TRHR dari tahun 2000 hingga 2019. Selanjutnya, rumusan H1, yakni proyek konservasi dan konstruksi ekologis telah memberikan kontribusi signifikan terhadap restorasi padang rumput dengan faktor iklim dan aktivitas manusia di wilayah Hulu Tiga Sungai atau TRHR dari tahun 2000 hingga 2019. Selanjutnya, kesimpulan dari hipotesis tersebut yaitu proyek konservasi dan konstruksi ekologis berpengaruh signifikan terhadap restorasi padang rumput dengan faktor iklim dan aktivitas manusia di wilayah Hulu Tiga Sungai atau TRHR dari tahun 2000 hingga 2019. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan, di mana implementasi proyek ekologi berhasil dalam mengurangi degradasi padang rumput di kawasan Hulu Tiga Sungai atau TRHR di Tiongkok. Iklim dan aktivitas manusia merupakan faktor utama yang mempengaruhi perubahan padang rumput, dengan kontribusi iklim yang lebih besar dalam restorasi. Meskipun terjadi restorasi sebagian, masih terdapat wilayah-wilayah yang mengalami degradasi padang rumput akibat aktivitas manusia yang negatif. Kemudian diperlukan waktu yang cukup lama untuk memulihkan ekosistem padang rumput secara menyeluruh. Dalam penelitian ini juga memberikan pemahaman yang lebih baik tentang tren perubahan padang rumput setelah implementasi proyek ekologi dan dapat menjadi dasar untuk pengembangan kebijakan konservasi dan restorasi ekologi di masa depan. Sekian dari kelompok kami. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.